di sekitaran tahun 2013. Waktu itu aku masih berkuliah di salah satu universitas yang ada di kota Malang. Karena tidak memiliki kerabat yang tinggal dekat di kampus, maka saat itu aku pun memutuskan untuk tinggal di kos-kosan. Ya, kosan pertamaku waktu itu berada di kawasan daerah padat penduduk. Hingga setelah beberapa bulan di Malang, salah satu teman sekelasku di masa SMA dulu yang bernama Jika mengabarkan jika ia pindah kos-kosan dekat dengan kampusku, kemudian mengundang aku untuk bermain ke sana, yaitu kos Putri A15. Aku pun sangat antusias sekali memenuhi undangan itu untuk bermain ke sana. Aku pun berangkat ke sana berjalan kaki karena letaknya memang tidak jauh dari tempatku tinggal. Ya, kos A15 ada di tengah kota, berdekatan dengan SMA, SMK, kampus, dan juga kantor, namun lingkungannya tetap asri dan juga sepi. Banyak sekali pohon besar dan juga rumah lawas di sepanjang jalan. Setelah kurang lebih 30 menit aku berjalan kaki, maka tibalah aku di sana di sebuah kos-kosan yang bernama Kos A15. Kosan ini letaknya di tikungan jalan berhadapan dengan hutan kota. Bangunannya ada 2 lantai dengan halaman luas dan taman tak terawat. Sebenarnya lebih mirip dengan villa daripada kos-kosan. Pagar besi mengitari rumah sehingga bangunannya bisa terlihat dari depan dan samping jalan tanpa terhalang tembok sekalipun. Di sudut halaman tumbuh sebuah pohon beringin yang tidak terlalu besar, namun angin berhembus akar gantungnya berayun-ayun. Ya, cukup horor juga jika dilihatnya di malam hari. Di sisi lainnya ditanami bambu dekat kolam berbentuk lingkaran lengkap dengan pancuran yang sepertinya sudah lama tidak terpakai. Setelah sampai di sana, lalu Jika pun langsung mengajakku masuk ke dalam kos-kosannya. Dan kos-kosan ini di lantai 1 terdiri dari ruang tamu yang luas, 4 kamar tidur, 3 kamar mandi yang berdekatan. 1 kamar super besar plus kamar mandi dalam dan juga dapur. Di dekat ketiga kamar mandi, nampak tangga yang menuju lantai atas yang kala itu terlihat terbuat dari kayu, sehingga berbunyi duk-duk-duk tanda seseorang melewatinya. Di lantai 2 juga didominasi oleh kayu, ada 3 kamar tidur dan ada 1 kamar mandi yang uniknya dilengkapi wastafel dan backup yang tidak berfungsi. Sedangkan di samping kamar mandi itu ada sebuah pintu keluar untuk menuju ke arah jemuran dan juga balkon. Kos-kosan macam apa yang semewah dan seestetik ini? Jika kala itu 1 kamar dengan Maya yang juga 1 SMA denganku dulu. Lantai depan tingkat tembok kamar didominasi dengan kayu. Di samping depan ada 2 jendela teralis yang menghadap arah luar, nampak dengan jelas hutan kota yang tidak terawat itu. Jika di pagi hari, tupai dan juga burung sering terlihat. Asri, tenang, sejuk, dan juga sunyi. Sudah beberapa kali aku main ke kosannya jika sampai suatu ketika berpapasan dengan Mbak Nisa. Mbak Nisa, loh, sampean kos di sini juga toh? Aku ini malah baru tahu loh. Ya, Mbak Nisa ini adalah seniorku di UKM. Iya tak, kamu temannya Jika ya? Kamarku ada di sebelah sama Jika. Loh, kok nggak pernah ketemu sampean ya? Padahal aku itu sering kesini loh Mbak. Ya gimana mau ketemu? Aku ini jarang di kosan, lebih sering di UKM. Apalagi kalau anak kos-kosan pada keluar. Tapi enak kan Mbak kos-kosan di sini? Enak apaan? Serem kali. Jawab Mbak Nisa tersenyum, lalu berpamitan untuk berangkat ke kampus kembali. Beberapa bulan setelahnya, Mbak Nisa dan juga kakaknya yang tinggal 1 kamar pun kala itu memilih pindah kos-kosan sebelum masa sewa habis. Sebenarnya penasaran, namun belum ada kesempatan bertanya sampai akhirnya ketika kami berada di kegiatan UKM. Mbak Nisa pun kala itu bersedia bercerita tentang apa yang selama ini ia alami di kos-kosan A15.
Pernah suatu sore, Mbak Nisa kala itu sedang menonton TV untuk mengusir bosan karena pada saat itu sedang sendiri tanpa kesibukan. Dan pada saat itu, Mbak Nisa yang sedang asik menonton TV, tiba-tiba saja kala itu terdengar sebuah suara. Dan spontan saja Mbak Nisa pun langsung menoleh ke arah jendela. Nampak bayangan anak kecil yang berlari sembari tertawa dari arah jemuran sampai ke depan kamar mandi. Kejadian itu berlangsung sekitar 5-10 detik. Masih mencoba berpikir positif, bagaimana mungkin bisa terjadi. Kos-kosan ini memang sangat tertutup, ya, apalagi orang luar. Anak-anak tidak bisa sembarangan masuk. Kalaupun kerabat dari penghuni kos, Mbak Nisa pun pasti tahu karena penghuninya hanya segelintir saja. Dan dari tadi pun tidak ada bunyi dari anak tangga, tanda-tanda orang naik ke lantai 2. Karena merasa takut, Mbak Nisa pun kala itu memilih untuk tidur. Bayangan anak kecil itu langsung menampakkan diri beberapa kali dengan tawanya yang sayup-sayup. Waktu kemunculannya pun selalu sama, sore hari menjelang waktu maghrib tiba. Jadi itulah alasannya Mbak Nisa kenapa lebih memilih berada di sekretariat UKM daripada seorang diri di dalam kos-kosan. Senin pagi, Mbak Nisa yang sedang memanaskan mesin motor, tiba-tiba saja kala itu dikagetkan tetangga di samping kos-kosan yang datang kemudian menyapa. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba ia bertanya, "Lah, kos di sini? Tapi nggak apa-apa kan, Mbak?" Tanyanya dengan raut wajah penasaran. "Nggak apa-apa, Bu. Aman kok. Cuma kadang-kadang memang ada suara jemuran yang terkena angin, Bu," jawab Mbak Nisa seadanya. "Hati-hati loh, Mbak. Di rumah ini banyak kejadian." Setelah memberitahu peringatan tanpa penjelasan, beliau pun lalu pergi begitu saja. Mbak Nisa kala itu tetap mencoba tidak berpikir ke arah mistis. Mungkin karena persaingan usaha kos-kosan kali, batinnya. Namun tidak dipungkiri, setelah obrolan ganjil dengan ibu itu, Mbak Nisa pun semakin was-was. Dan puncaknya sekitar jam 8, Mbak Nisa kala itu sudah merasa mengantuk. Kala itu memutuskan untuk tidur lebih awal malam itu. Malam itu sunyi, satu-satunya bunyi hanya berasal dari jarum jam dinding yang menggantung. Dan beberapa menit rebahan, belum juga pulas masih saja setengah sadar, Mbak Nisa tiba-tiba saja merasa ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Dan ketika ia membuka mata, di samping kasur kala itu nampak sosok laki-laki hitam pekat yang sedang duduk. Sosok itu bersandar dengan lutut ditekuk, salah satu tangan menopang dagu dan tangan lainnya terbujur lurus. Mbak Nisa pun membeku setelah berusaha memejamkan mata. Hingga akhirnya Mbak Nisa pun bisa terlelap tidur. Setelah kejadian itu, keesokan harinya Mbak Nisa pun demam. Karena merasa sudah sangat terganggu, Mbak Nisa dan juga kakaknya akhirnya kala itu sepakat untuk pindah kosan. Walaupun sebenarnya masih ada sisa berapa bulan lagi. Dan singkat cerita, karena suka dengan ketenangan dan juga kenyamanan kos A15, maka di tahun 2014 aku pun waktu itu memutuskan untuk pindah ke sana. Aku mengajak temanku yang bernama Arin untuk pindah dan mulai menempati kamar di samping kamar Cika. Jadi kamar Mbak Nisa dulu ya. Ya, lantai 2 ini diisi oleh Cika, sekamar dengan Maya, dan aku yang sekamar dengan Arin. Kami pun waktu itu menikmati kebersamaan di dalam kos-kosan. Cika dan juga Maya pun kala itu jarang sekali keluar kamar. Penghuni lantai 2 hanyalah kami berempat saja, serasa rumah sendiri. Jadi aku sempat meragukan di awal cerita dari Mbak Nisa. Kos ini memanglah terlihat suram, mungkin karena sangat besar hingga kurang terawat dan kebetulan lokasinya berada di depan hutan kota yang sangat sepi. Kami pun sering mengundang teman-teman untuk berkumpul di ruang tamu, memasak bersama-sama, main Uno, nonton, yang kadang tidak tahu waktu merasa sangat bebas. Karena memang tidak ada penjaga kos-kosan, hingga suatu ketika teman kami pun berpamitan untuk pulang. Dan aku waktu itu berniat untuk mengantar ke depan pintu untuk membukakan gerbang. Saat itu aku pun tersadar. Tahu kunciku nggak? Kok nggak ada ya? Loh, terakhir kamu taruh di mana? Sahut Arin.
Kalau aku tahu ya aku nggak bakal nanya dong, nggak bakal nyariin. Akhirnya kami pun sibuk mencari kuncinya. Lah kok malah pada sibuk nyari kunci sih? Aku bukain gerbangnya dulu dong, mau pulang nih. Ya wis, aku antar Timon dulu. Habis itu aku bantu nyari ya. Maya pun lalu keluar untuk mengantarkan Timor, lalu kembali membantuku untuk mencari kunci. Kami pun mencari di semua sudut ruangan, ruang tamu, dapur, kamar, atau tempat-tempat yang dari tadi aku lewati. Aku menyerah karena kunci itu tidak kunjung ketemu. Dan demi kenyamanan bersama, aku pun menggandakan lagi kunci gerbang dan juga kunci kamar. 1 minggu pun berlalu. Di Sabtu pagi aku dan Arin sedang tiduran di kamar sebelah. Saat itu Cika sedang membongkar isi lemari pakaiannya. Diambilnya baju-baju itu lalu dirapikannya kembali. Dan di tengah-tengah aktivitasnya itu, "Tak, kuncimu nih." Dilemparnya benda itu ke arahku. "Loh, kamu nemuin di mana?" Dengan raut wajah yang bingung dan heran dia pun berkata, "Di dalam sini, Tak." Kami berempat pun berpikir bagaimana caranya kunci itu ada di dalam saku celana yang tidak pernah dipakai. Bahkan celana kusam itu berada di tumpukan baju paling bawah. Cukup lama kami mencoba merasionalkan. Kok bisa ya? Dan daripada terus penasaran tapi tidak mendapatkan jawaban, kami pun akhirnya mengabaikan kejanggalan itu. Yang terpenting saat ini adalah kunci sudah ketemu. Dan tentu saja tidak dimanfaatkan oleh orang lain untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Hingga akhirnya, sudah beberapa bulan aku tinggal dan mulai akrab dengan penghuni kos yang lain. Salah satunya adalah Monska yang tinggal di kamar bawahku. Kami pun waktu itu beberapa kali main ke kamarnya. Memang tidak sering karena dia juga jarang di kosan. Jadi Monska ini adalah salah satu penghuni lama dan anaknya cuek. Ya, jadi aku tidak menyangka jika ternyata dia juga sering diganggu di awal-awal mengekos. Monska bercerita, pengalaman aneh pertama yang pernah dialami terjadi di malam Jumat. Saat itu Monska lagi senang-senangnya membaca novel Sherlock Holmes. Karena keasikan, tidak sadar sudah lewat tengah malam. Tiba-tiba saja sayup-sayup terdengar suara gamelan. Suaranya terdengar jauh, namun semakin lama semakin terdengar dengan sangat jelas. Gak mungkin, masa iya ada kegiatan di sekitaran kos? Pikirnya kala itu. Karena saat itu suasana sangat sunyi, bahkan suara orang ataupun motor yang lewat pun tidak ada. Suara gamelan itu pun baru berhenti sekitar jam 3 pagi. Dan sejak kejadian itu, Monska tidak pernah bisa tidur sebelum mendengarkan azan subuh. Tahu nggak, Tak? Gamelan itu suaranya sering sekali muncul semenjak hari itu sampai kadang aku nggak gubris lagi sama sekali, Tak, ucapnya. Lama-kelamaan suara gamelan itu pun tidak pernah terdengar lagi dan Monska sudah merasa nyaman. Namun di suatu malam tidak ada tanda gerbang dibuka, tidak ada langkah kaki dan tidak ada suara motor. Sunyi, tiba-tiba saja terdengar serak, serak. Suara sapu lidi menyapu jalan tengah malam terdengar tepat di depan kos. Mungkin tetangga sebelah kali ya. Tapi ngapain juga tetangga sebelah kok nyapu-nyapu malam gini di depan hutan kota lagi? Ucapnya pada diri sendiri. Hutan kota ini memang minim penerangan. Satu-satunya sumber cahaya adalah dari kos-kosan kami. Mana mungkin ada yang berani menyapu jam seperti itu. Serak, serak. Terdengar lagi terus selama 30-45 menit. Menghiraukan rasa takut campur penasaran, Monska pun mencoba untuk tidur. Dan setelah itu tidak terjadi apa-apa lagi. Di tahun 2014, penghuni kos A15 hanyalah aku, Cika, Maya, Arin, Monska, dan Fatin. Namun pertengahan tahun, Fatin pun memutuskan untuk pindah kos. Jadi tersisa hanya kami berlima yang menghuni kos sebesar ini.
dan agar tidak merasa kesepian, Monska pun akhirnya membeli seekor kucing kecil yang diberi nama Gino. Berjam-jam aku dan Maya pun main di kamar Monska mengobrol sambil mengelus-ngelus Gino. Dan di tengah-tengah hari kami pun kembali ke kamar masing-masing. Tidak lama Monska kala itu memanggil kami dari arah bawah. "Kenapa, Mon?" Monska kala itu terlihat berdiri di depan pintu kamarnya yang sepertinya terkunci dari dalam. Aku tadi cuci muka. Nah, terus mau balik kamar, tapi kok nggak bisa dibuka ya? Padahal tadi pintunya nggak aku tutup loh. Gimana nih? Kasian kan Gino di dalam? Benar-benar terkunci. Kami bertiga pun pindah ke garasi untuk mengecek kondisi pintu kamar dari luar jendela. Nampak kala itu grendel pintu sudah dalam posisi lock. Kami nggak yakin jika angin adalah penyebabnya. Atau mungkin Gino yang mainin. Nggak mungkin karena posisinya terlalu tinggi. Jangankan grendel, naik meja saja Gino belum bisa. Kami pun mencoba menyentuh slot dengan galah, namun sulit karena gerakan tangan terhalang teralis jendela. Akhirnya kami pun menyerah. Hingga tidak berselang lama, Doni pacarnya si Monska pun datang melihat kondisi kamar untuk mencari celah. Dia pun lalu membobol ventilasi dari kamar sebelah dan pada akhirnya berhasil masuk dan membukakan pintu. Cika dan juga Arin yang kala itu baru datang pun ikut penasaran. Kami coba geser-geser slotnya. Lumayan seret loh padahal. Kok bisa pindah ya? Pintu kamar Monska menjadi topik menarik siang itu dan sama seperti kasus kunci dalam saku. Kami tidak tahu penyebabnya. Sebenarnya aku, Cika, dan juga Arin masing-masing pun pernah mengalami hal aneh saat sedang seorang diri. Seperti Arin yang mendengar suara dari dalam lemari baju saat itu. Saat itu kos-kosan sedang kosong. Arin kala itu pulang untuk makan, sholat, dan istirahat. Karena kuliah selanjutnya masih 3 jam lagi. Sudah menjadi kebiasaan jika memang ada waktu santai, dia pun main game farm Hero Saga. Tidak terasa 2 jam pun sudah dia main. Lupa jika masih ada kuliah sore. Dan pada saat itu tiba-tiba saja terdengar dok 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 dok. Refleks, Arin pun menengok mencari sumber suara. Dok 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 dok. Loh, itu kan berasal dari dalam lemari. Merinding, dia pun mengambil ransel dan kunci motor. Oke, aku berangkat kuliah, ucapnya di dalam hati gemetar sambil menutup pintu kamar. Karena Arin yang sekamar denganku, jadi dia pun menceritakan duluan. Mungkin suara cicak kali ya. Anggapku bercanda biar tidak terlihat takut. Sebenarnya aku pun juga beberapa kali mendengar suara yang tidak jelas. Yang paling sering adalah suara langkah kaki saat tidak ada seorang pun selain aku di dalam kos-kosan. Seperti yang aku sebutkan sebelumnya, tangga dan lantai atas seluruhnya dari kayu. Jadi siapapun yang akan naik ke atas pasti tak akan terdengar langkahnya. Hari itu aku seorang diri, tidak ada jadwal kuliah. Keempat temanku kala itu sudah berangkat sejak pagi. Aku yang mulai lapar lalu aku mencari Indomie di bank makanan di bawah meja. Tiba-tiba saja terdengar kembali. Duk duk duk. Alhamdulillah nih, sudah ada yang pulang. Gak sendirian lagi, pikirku kala itu. Kebiasaan kami setiap pulang kuliah pasti saling menyapa atau setidaknya ngomel mengeluhkan banyaknya sekali tugas. Namun kali ini tidak ada satupun suara dari mereka. Aku pun langsung berlari ke depan tangga dan tidak ada siapa-siapa di sana. Dan saat ini sudah terjadi beberapa kali, kesal dan juga penasaran. Aku pun duduk di anak tangga paling atas. Aku tungguin nih, ayo naik, ucapku kencang. Lama menunggu, suara itu tidak ada lagi yang muncul. Dan pada saat itu terdengar suara kembali, ceklek. Suara-suara aneh juga beberapa kali didengar oleh Cika. Waktu terjadinya sama seperti Monska, selalu tengah malam. Dan yang paling diingat Cika adalah saat itu jam 2 dini hari. Dan karena kebelet, dia pun terbangun dari tidurnya, mencoba mengumpulkan nyawa. Tiba-tiba terdengar suara tawa dari arah jemuran. Ya, tawa perempuan.
Tawa perempuan yang sangat sulit untuk didefinisikan dengan akal sehat. Terdengar seperti campuran suara tertawa, menangis, dan kokok ayam. Kencang dan juga jelas. Karena gagal membangunkan Maya, jika pun tidak berani ke kamar mandi lalu kembali tidur, menurutku satu-satunya cara agar tetap nyaman tinggal di sini tanpa merasa takut adalah mengabaikan suara-suara aneh yang muncul dan dianggap saja hanya imajinasi belaka. Mungkin menjadi respon adalah bisa jadi sepemilik suara tersinggung karena merasa diremehkan. Jadi beberapa hari setelahnya gangguan serupa itu muncul, aku masih terjaga main Twitter stalking, asik memandangi foto-fotonya, membayangkan rasa makanan yang tidak bisa kubeli. Jariku pun terhenti oleh suara sayup-sayup namun jelas. Ya, terdengar suara tangisan perempuan. Suaranya seperti jauh namun serasa dibisikin ke dalam telinga kiriku. Ku pejamkan mata rapat-rapat. "Ngapunten, Mbak, sepurane." Rintiku di dalam hati. Tidak henti-hentinya aku membaca ayat kursi sampai akhirnya aku tertidur. Seingatku, aku belum pernah menceritakan ini ke teman kosku, takut dibilang kualat. Berbulan-bulan sudah tidak ada kejadian aneh lagi. Pikirku kami semua sudah bebas dari kepanon yang tidak perlu. Apalagi kala itu kami disibukkan dengan tugas kuliah yang memang tidak bisa santai. Jadi hampir di setiap malam kami pun keluar berburu wifi gratis untuk mengerjakan tugas. Seperti malam ini, Arin dan juga Cika nugas di luar. Tinggallah aku dan Maya di dalam kosan. Kala itu Maya tertidur di kamarku, jadi hanya aku satu-satunya yang terjaga. Biar tidak sepi, aku pun menonton film. Aku duduk bersandar di samping dipan, membuka stok film dari harddisk dan memilih film-film itu. Waktu itu aku memilih film Marmut Merah, film komedi Raditya Dika. Menonton santai sembari ngemil kuaci. Dan saat sedang seru-serunya menonton, tiba-tiba saja terdengar langkah terburu-buru dari arah tangga. Tidak lama kemudian terdengar suara motor dan gerbang yang terbuka, dan ternyata waktu itu adalah Monska. Setelah Monska menutup pintu, dia pun langsung naik ke lantai atas sembari berteriak. Kaget, aku langsung keluar kamar. Begitu berdiri di depan pintu, kami pun saling bertatapan, mematung sepersekian detik. "Kamu nyium bau enggak?" Aku pun mengangguk. Bau kemenyan yang menyeruak sangat kuat. Heran kenapa bau sekuat ini tidak tercium sampai ke dalam kamar. Padahal pintunya jelas-jelas terbuka lebar. Kami pun ketakutan dan kemudian masuk ke kamarku, di mana kala itu Maya masih tidur. Aneh, bau kemenyan juga tidak masuk ke dalam kamarku. Aku dan Moska pun tidak berani keluar kamar, seakan-akan ini satu-satunya tempat yang paling aman. Bau ini dari mana ya? Berjam-jam kemudian, Cika dan Arin pun pulang. Mereka nampak curiga karena Monska jarang main ke kamarku sampai selarut ini. Kami pun akhirnya menceritakan apa saja yang baru saja terjadi. Dari raut wajah muka Arin, nampaknya bau itu sudah hilang. "Loh, kok aku doang ya yang gak pernah ngalamin kejadian aneh?" Ya, ucapnya waktu itu. Di awal tahun 2015, karena 1-2 hal, Cika pun memutuskan pindah kos. Artinya tinggallah Maya seorang diri di kamar 1 dan biaya kos juga ditanggung seorang diri. Sebagai bentuk solidaritas, kami bertiga pun meminta izin pemilik kos untuk pindah di kamar 3 dan biaya kos dibagi rata. Sejak awal, kamar 3 ini belum pernah dihuni karena biaya sewanya paling mahal mengingat ukurannya yang sangat luas, kira-kira 4x8 meter. Sama seperti sebelumnya, interior didominasi dengan kayu. Seharian kami pun menghabiskan waktu untuk membersihkan kamar dari debu yang luar biasa tebal. Kali ini tempat tidur kami terpisah. Bukan lagi dipan tingkat seperti sebelumnya. Aku dan Maya memilih tempat tidur di samping jendela. Menurutku ini spot terbaik membayangkan esok pagi ketika bangun. Yang kulihat pertama adalah dahan pohon, burung, dan tupai. Namun bagi Arin menyeramkan jika bisa melihat apa yang terjadi di luar sana, sehingga ia pun memilih tempat tidur di samping lemari.
Di bulan berikutnya datang lagi dua penghuni baru yang bernama Tiara dan juga Ayu. Mereka adalah pelajar dari salah satu sekolah sekitaran kos. Kami pun gampang akrab dengan Tiara yang anaknya lucu. Jadi kami sering menggodanya dengan sebutan anak kecil. Mereka berdua pun menempati kamar bawah dekat pintu menuju garasi. Pertengahan tahun 2015, pemilik kos kala itu merenovasi rumah, lebih tepatnya menambah kamar lagi. Ruang tamu luas yang selama ini menjadi tempat berkumpul kami pun kala itu diubah menjadi 3 kamar. Tiara dan juga Ayu pindah ke kamar yang baru. Jadi mereka pilih kamar B8, tapi tidak lama Ayu pindah jadi tinggallah Tiara seorang diri. Sejak itu, Tiara pun sering main ke atas kamar kami yang paling luas ini. Jadi menjadi semacam base camp. Di akhir bulan, kamar B6 dihuni 2 pendatang baru yang bernama Lita dan juga Baby. Mereka ini bersaudara. Lita adalah teman Maya di kampus, sedangkan Baby adik tingkat Monska, jadi kos-kosan sudah tidak lagi sesunyi dulu. Apa ini artinya gangguan akan berkurang? Kami harap begitu. Mbak Mons, jadi nonton apa kita nih? Sudah 10 menit lamanya Tiara masih bermain di atas keyboardnya menyelami situs-situs film. Bingung film mana yang akan ditonton. Inside Out aja. Jadi Inside Out ini adalah film animasi tentang 5 emosi dasar dalam diri seorang anak yang divisualkan menyerupai karakter lucu. Ya, Monska suka sekali film berbau psikolog sesuai jurusan kuliahnya. Tiara pun mengambil cemilan dari bawah meja belajar, nonton sembari nyemil, memang surga dunia. Udara di kamar Tiara malam itu sedikit panas, mungkin karena sirkulasinya tidak lancar. Jendela kamar jarang dibuka agar nyamuk dan serangga lainnya tidak masuk. Maklum, kos-kosan kami di samping hutan, jadi nyamuknya ganas-ganas. Buka jendelanya dong, gerah nih. Tiara pun menyebarkan gorden dan mendorong daun jendela. Nampaklah taman depan yang kurang terawat itu. Rumput liar yang mulai tinggi dan daun-daun yang berserakan. Remang-remang cahaya dari lampu teras masih mampu menyinari sebagian halaman. Tiba-tiba saja badan Tiara menegang. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Di sana, di antara bambu dan kolam, berdiri sesosok laki-laki. Perawakannya tinggi, kurus dan mukanya seperti hancur. Darah membasahi bajunya yang putih compang-camping. Sosok itu meringis menatapnya. Lama lalu menghilang. Tiara kesulitan berbicara, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Monska pun memegang bahu Tiara, mengguncang-guncangnya beberapa kali sembari memanggil-manggil namanya. Tiara gemetar hebat. Malam itu, Monska pun menemani Tiara sampai tertidur. Dan di esok paginya, Tiara pun menceritakan apa yang kemarin malam ia lihat. Sepertinya mereka mulai berani berkenalan dengan penghuni kos yang baru. Baby salah satunya. Ya, Baby merasa ada yang tidak biasa dari kos-kosan ini. Karena hampir di tiap tengah malam selalu saja terdengar suara orang yang menyapu jalan. Namun malam ini lain lagi. Kala itu Baby yang sedang santai chattingan dengan pacarnya sembari menunggu Lita pulang dari kegiatan organisasi. Ya, Lita memang anggota aktif dan sedang persiapan untuk lomba, jadi hampir di setiap hari ia pulang larut malam. Kala itu, jarum jam telah menunjukkan pukul 23.45. Tetapi Lita belum kunjung pulang, mencoba merubah suasana agar tidak terlalu sepi. Baby pun memutar lagu dari playlist di laptopnya. Tidak berapa lama kemudian, Baby kala itu dikagetkan dengan suara tawa dari arah taman. Seperti tawa anak-anak yang sedang bermain, ramai sekali. Wah, masa sih ada anak kecil bermain di jam segini di depan kosan orang lagi? Penasaran dan merasa sangat terganggu saat itu, Baby pun langsung membuka jendela kamar. Pandangan yang mencoba menyapu ke arah sumber suara tadi. Sepi. Tidak ada siapapun, padahal tadi jelas-jelas terdengar ada suara anak kecil. Tidak benar ini. Dia pun menutup kembali jendela rapat-rapat dan langsung tidur. Kak Mon, kemarin malam aku itu dengar suara anak kecil main di taman depan. Padahal itu di jam 1:30 malam loh. Pernah juga
tengah malam aku itu dengar suara orang nyapu sama suara langkah kaki di tangga ini loh mbak. Lah, udah biasa itu, biarin aja. Dan teman-teman kami yang pernah berkunjung ke kosan A15 hampir semuanya berkomentar, kok bisa-bisanya ya kamu betah di sini? Nyatanya kenyamanan ini telah mengalahkan kengerian yang kami rasakan. Tahun 2016, Arin pun pindah kos. Otomatis biaya sewa kamar yang semula ditanggung bertiga akhirnya menjadi tanggungan berdua. Karena aku dan Maya keberatan, maka kami pindah kamar. Kami pindah ke kamar B3 di dekat Moska. Dan di tahun 2016 pula penghuni kos A15 bertambah dari kalangan pelajar dan mahasiswa pasca sarjana. Maka hampir seluruh kamar di lantai 1 terisi. Hingga akhirnya di tahun 2017 aku dan Maya pun lulus kuliah. Dengan begitu selesai sudah masa-masa kami di kos A15 dengan segala keanehannya. Semua kejadian aneh yang pernah kami alami di kosan A15, termasuk kejadian-kejadian yang pernah aku alami sendiri, semuanya masih menjadi misteri hingga saat ini.